Adik-adik, udah on cam? Udah, sebentar lagi mau mulai. Ya. KWMP apakah sudah bisa dimulai atau kita masih tunggu adik-adik yang lainnya? Silakan Kak, dimulai aja boleh. Oke. Baik, adik-adik udah siap ya? Suaranya Mika nggak ada itu. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Oke, apakah sudah terlihat layar aku? Ya. Oke. Udah, Kak. Terima kasih. Baik, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua dan juga kakak-kakak. Hari ini kita akan masuk ke ibadah sekolah minggu kita pada tanggal 21 Februari 2021. Nah, sekarang kita juga udah, oh iya, adik-adik tahu nggak event terdekat? Bukan event sih, hari raya yang akan kita rayakan terdekat dari tanggal ini apa kira-kira? Boleh, Yesua? Udah angkat tangan? Paskah, Kak. Iya, benar, Paskah. Jadi kita sudah masuki Minggu Prapaskah, kita akan persiapan untuk menyambut nanti pengorbanan Tuhan Yesus kita. Oleh karena itu, untuk kita membuka sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, adik-adik, setelah kita menyanyikan lagu pembukaan, kita mau berdoa. Yuk adik-adik semua, lipat tangannya, kita tutup mata, kita akan berdoa untuk membuka ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dengan sehat ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat berkumpul, beribadah untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami hari ini bisa menikmati berkat-Mu, dan juga kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya boleh bukakan hati dan pikiran kami, kiranya nanti firman yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami, boleh dapat kami dengarkan, dan juga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum hadir di ruang Zoom ini, kiranya Engkau boleh hadirkan mereka ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat bertemu dengan mereka, meskipun secara daring ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pimpin ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, adik-adik, ada yang tahu nggak kira-kira tema hari ini apa? Masih belum tahu ya? Aku kasih deh. Kan di grup WhatsApp suka di-share tuh sama kakak sekolah minggunya. Jadi tema kita pada hari ini adalah pembaruan diri. Apa sih maksudnya pembaharuan diri? Mungkin aku diperbaharui gitu, aku yang lama jadi aku yang baru. Atau gimana caranya? Dan apa kata Tuhan Yesus tentang pembaharuan diri ini? Nanti kita akan dengarkan di kelas sekolah minggu masing-masing adik-adik. Nah, untuk nanti adik-adik bisa siapkan Alkitab dulu, Alkitab masing-masing, terus disiapkan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Biar nanti di kelas masing-masing adik-adik udah bisa langsung membaca dan juga mendengarkan kakaknya. Nah, baik adik-adik, sebelum kita pisah kelas, akan ada warta sebentar dari KPA, di mana wartanya ini berkaitan dengan kegiatan kita di minggu depan. Ada yang spesial nih adik-adik. Jadi, di minggu depan, di hari Sabtu depan, kita akan ada tur Alkitab. Apa sih tur Alkitab itu? Baca doang kakak atau nanti ada hal-hal yang bisa kita lihat? Nah, penasaran kan? Jangan lupa ya adik-adik, Sabtu depan. Sabtu depan, jam 9.30 ada tur Alkitab. Nanti untuk detailnya akan dibagikan oleh kakak sekolah minggu di kelas masing-masing di WhatsApp grup ya adik-adik. Terus di hari Minggunya, ini juga ada yang spesial nih. Di hari Minggunya kita akan ada kebaktian spesial. Nah, yang bikin spesial apa sih? Di hari Minggunya kita akan ada kebaktian spesial bareng Opa Oma. Wah, jadi nggak cuma kita doang nih, tapi nanti Opa Oma ikut juga untuk merayakan, ikut beribadah dengan kita. Adik-adik, jadi jangan lupa ya, Sabtu kita ada tur Alkitab, Minggu kita ada kebaktian spesial. Oke, mungkin dari Kak Wempi ada yang mau ditambahin lagi, Kakak? Aku dengerin kakaknya. Sudah cukup, Kak? Oke, terima kasih, Kak. Jangan lupa ya adik-adik, Sabtu tur Alkitab, Minggu kebaktian spesial bareng Opa Oma. Kakak, boleh diulangi nggak? Agak kedengeran suaranya. Oh ya? Iya? Ya, soalnya Diana tadi ngomong. Oke, jadi aku ingatkan sekali lagi ya, untuk Sabtu kita ada tur Alkitab jam 9.30, tapi nanti detailnya akan di-share di WhatsApp grup kelas masing-masing. Dan di hari Minggu kita akan ada kebaktian spesial bareng Opa Oma. Oke adik-adik, disiapkan ya. Oke, sebelum kita pisah kelas, kita mau menyanyikan satu lagu lagi terkait dengan pembaharuan diri nih. Kan kita mau diubahkan hati kita dan juga diri kita. Oleh karena itu, kita akan menyiapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Sentuh Hati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu
hidupku menjadi baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Baik, adik-adik, semoga seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, kita dapat merasakan sentuhan Bapa terhadap hati kita, sehingga hidup kita bisa diubahkan menjadi yang baru. Oleh karena itu, kita sekarang akan pisah ke kelas masing-masing. Yuk kita dengarkan nanti apa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggunya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pisah kelas, sampai ketemu di kelas masing-masing. Selamat pagi semuanya. Boleh dibuka dulu Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa Ibu Linda boleh. Iya, selamat pagi. Ya, Iya. Nira mana Ira, Nira? Kian. Mana suaranya? Ini Little Sen siapa ini ya? Pagi Kak Linda. Pagi, gimana kabarnya? Boleh suaranya dibuka dulu, boleh sebentar. Nanti kalau Kalinda bercerita boleh di ini. Coba dibuka dulu mikrofonnya. Kalinda mau dengar suaranya. Halo. Halo. Aduh, udah ganteng-ganteng nih ya. Aduh, ini Betari. Waduh, udah gede banget nih Betari ya. Sean mana mukanya Sean? Jelena. Aira. Ada lagi nggak nih? Wen mana Wen? Wen mana Wen? Wen Ade mana Ade? Ade nggak diajak Ade? Lagi di jalan ya? Iya, mau Lagi di jalan ya? Oh yaudah. Nah sekarang, ya coba sekarang teman-temannya disapa dulu dong. Teman-temannya disapa. Hai Kak. Disapa dulu. Sapa dulu teman-temannya. Sapa dulu teman-temannya. Oh, teman-teman di rumah. Teman-teman. Selamat pagi semuanya. Kayak gitu coba. 1, 2, 3. Selamat pagi. Udah, ngomong. Jangan lupa. Tuh, sama pagi semuanya, sama pagi Kelly Beth. Ini lagi nggak loh. Selamat pagi teman-teman. Udah ya. Yuk, sekarang boleh mikrofonnya di mute ya. Boleh? Nah, Ya, jemput mama ya. dulu. Ya. Boleh mikrofonnya di mute dulu. Ya. Oke. Nah, sekarang ya Betari boleh di mute dulu ya. Kita mau mulai ya. Sebelum mulai, Kalinda mau ngajak adik-adik semua untuk kita berdoa dulu. Ya, berdoa dulu ya. Oke, tangannya dilipat gimana? Tangannya dilipat, pinter. Ya, karena kita mau bicara dengan Tuhan Yesus ya. Yuk, sekarang kita berdoa. Ikutin Kalinda berdoa ya. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami bersyukur telah diberikan kesehatan. Pada pagi hari ini, kami boleh bersama teman-teman kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing Kak Linda yang akan membawakan firman Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pinter. Ya, KWMP sebelum kita lihat ceritanya, mendengarkan ceritanya, satu lagu KWMP, Sukacitaku. Sukacitaku sejauh ku temukan mau sukacitaku Ku kini penuh ini berlaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan dulu sama Dia mengasihi hatiku. Aku ini penuh hidup. Padanya ku yang hidup. Wah, ya ini mas putus-putus ya, Dek ya. Nah, adik-adik ya. Nah, ketemu lagi, maaf ya. Aduh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita muncul lagi ya, nggak apa-apa ya, muncul lagi, tenggelam muncul lagi. Nah, hari ini tapi tetap semangat ya. Oke, tetap semangat. Iya. Kalinda nih senang banget nih, masih kecil-kecil tapi semangat nih. Pagi-pagi kebaktian jam 8 udah ada nih. Apalagi Kian nih, Kian udah ada pagi-pagi. Eira, wah hebat sip. Nah ya, nah hari ini Kalinda mau cerita, tapi Kalinda mau kasih videonya dulu ya. Dilihat videonya ya, nanti Kalinda mau tanya apa yang adik-adik lihat di video ini. KWMP boleh KWMP? Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh.
Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Ayat hafalan. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7. Adik-adik semua, tadi sudah perhatikan kan videonya? Tentang Bapak Nikodemus yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Nikodemus ini adalah seorang Farisi, dia seorang ahli Taurat, dia orang pintar. Bapak ini sudah tua atau masih muda ya Kenan? Kenan boleh jawab, boleh dibuka mikrofonnya? Kenan, mana Kenan? Tua. Kalau Bapak Nikodemus sudah tua apa? Oh, sudah tua. Jelena ya sudah tua. Bapak Nikodemus ini sudah tua. Tapi Bapak ini mau belajar. Bapak Nikodemus ini seorang ini mau terus belajar. Dia mau tahu lagi apa sih yang ada dalam firman Tuhan. Dia mau belajar sama Tuhan Yesus karena dia tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, malam-malam Bapak Nikodemus tadi adik-adik lihat tuh ya, malam-malam Bapak Nikodemus mau ketemu Tuhan Yesus. Kenapa tidak dilakukan siang hari, Kak Linda? Karena Bapak Nikodemus tidak mau ada rame-rame, ya. Dia maunya sepi, ya, dari malam hari ketemu Tuhan Yesus. Bapak Nikodemus ini tidak sombong walaupun dia sudah pintar tentang Alkitab, tapi Bapak Nikodemus ini rendah hati. Dia mau belajar tentang firman Tuhan lagi bersama Tuhan Yesus. Di situ tadi adik-adik lihat, Bapak Nikodemus tanya ya sama Tuhan Yesus, ada apa aja sih dalam firman Tuhan itu? Terus Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir baru, harus hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu katanya tidak kelihatan kata Tuhan Yesus, tapi kita dengar suaranya dan kita rasakan. Ya, dalam kehidupan kita, misalnya adik-adik nih, judulnya kan hari ini nih kita ambil di firman Tuhan di Lukas 3. Di Yohanes 3 ya, Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Tadi kalau di videonya 1 sampai 21, tapi Kalinda ambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Di Alkitab nih nanti adik-adik kita sama mama, kalau misalnya tuh mama aku mau dong bukain nanti yang Kalinda tadi ajarin di Yohanes 3 dibacain dong ya. Di Yohanes 3 ini di Alkitab ini ya menceritakan tentang bagaimana Bapak Nikodemus ingin mempelajari firman Tuhan secara mendalam walaupun Bapak Nikodemus ini sudah pintar tapi dia mau terus belajar. Nah, adik-adik nggak mau kalah, jangan kalah sama Bapak Nikodemus ya yang sudah tua, dia masih tetap belajar. Adik-adik juga nih kan nih masih kecil-kecil kan. Nah, adik-adik juga harus semangat ya, harus semangat, jangan mau kalah sama Bapak Nikodemus. Adik-adik harus terus belajar, tetap semangat ya. Di sini judulnya pembaharuan diri. Pembaharuan diri itu bahwa adik-adik harus nih di tahun 2021. Nah, yang biasanya nih adik-adik masih tukang ngambek. Yang misalnya kalau misalnya mama bilang masih marah-marah terus dibangunin sekolah minggu secara online masih marah-marah. Nih, di tahun 2021 ini kita harus semangat
harus berubah, ya. Nah, seperti Bapak Nikodemus mau berubah. Kata Tuhan Yesus, kita kalau sudah hidup dalam Roh Kudus, kita harus berubah. Nanti kita biar bersama-sama sama Tuhan Yesus di rumah yang kudus, di sorga bersama Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Nikodemus harus mau berubah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, adik-adik, di firman Tuhan ini, di hari ini ceritanya bahwa kita nih adik-adik semua nih, ada nih Kalinda nih, ada mungkin sebagian yang sudah sekolahnya online, masih pakai video nih, ketemu temannya masih online, bosen, bete, ya, apalagi belum merasakan pergi ke sekolah, ya, bertemu sama teman-teman, ngerasain duduk di bangku sekolah kayak gimana sih rasanya, ya. Oh, ini lama banget sih corona nih, ya. Kenapa sih corona ini nggak pernah hilang-hilang? Aku kan mau ketemu teman-teman di sekolah. Nah, mulai hari ini adik-adik tidak boleh bosan. Adik-adik terus berdoa, minta sama Tuhan Yesus supaya coronanya cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi sama teman-teman, ya. Dan kalau misalnya belajar online harus tetap semangat nih, kayaknya kayak Kenan. Mungkin Jelena udah sekolah belum Jelena ya? Betari, yang kelas TKB kayaknya sudah sekolah ya, sudah sekolah online. Tetap semangat, ikuti. Aku sekolahnya di Sanggar Tari. Oh, di Sanggar Tari. Kalau Betari udah sekolah belum? Udah. Oh ya, tuh Sean udah sekolah belum? Sean. Kian udah sekolah belum Kian? Kian sekolah sama mama ya? Kian sekolah di rumah, Kak. Oh, sekolah di rumah. Kalau Era sekolah di rumah juga ya? Apa ada sekolah? Nah, ya, tapi tetap semangat ya. Nah, kita harus membarui diri kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, Kalinda, kalau misalnya aku ingin membaca firman Tuhan, yuk ajak sama mama setiap malam. Mama, aku mau dong tentang apa sih firman Tuhan yang di Alkitab? Mama bacain aku dong sebelum tidur, apa sih yang diminta Tuhan Yesus dalam firman Tuhan itu? Ya, di firman Tuhan itu adik-adik kalau mau menjadi pribadi yang baik. Kalinda. Apa? Apa sayang? Suka baca kok. Oh, pinter. Karena suka baca, hebat. Wah, jempolnya 2. Malam-malam hebat. Iya, harus gini. Baca. Mama, aku bawa dong. Ada tuh kan Alkitab untuk anak-anak ya, yang bahasanya juga bagus ya. Ada gambar-gambarnya. Iya, Bilang, aku baca itu. Oh, Iya, aku baca Alkitab. Pinter. Nanti bilang, Mama, kalau Mama punya uang, aku mau dong Alkitab anak-anak. Alkitab anak-anak itu ada gambar-gambarnya. Menarik. Ya, nanti adik-adik lihat di situ. Apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan supaya kita bisa hidup baru? Karena sebentar lagi kita mau merayakan Paskah nih. Kalina mau tanya dong, siapa yang tahu Paskah apa sih Paskah ya? Siapa yang tahu nih Paskah apa ya? Paskah apa? Paskah apa ya Paskah ya? Bentar lagi kita mau Paskah. Ayo Jelena boleh nggak? Apa Kenan atau Betari? Atau siapa lagi nih? Boleh? Apa Wen mau jawab? Kenaikan Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus bangkit Paskah ya. Jumat Agung Tuhan Yesus mati. Mati kenapa? Karena Tuhan Yesus mati supaya manusia boleh hidup. Baru hidupnya tidak berlaku dosa lagi. Terus Tuhan Yesus bangkit dia Paskah. Nah, sebentar lagi kita mau merayakan itu. Nah, oleh karena itu, Kalinda minta sama adik-adik harus berubah. Yang tadinya males-males harus berubah. Yang tadinya tidak mau pergi, misalnya mau ibadah online nih pagi-pagi, ayo kita ibadah. Suka, aku maunya ke gereja, tapi kan nggak boleh ke gereja, masih ada COVID. Jadi adik-adik harus semangat, walaupun di YouTube dengernya, tapi adik-adik semangat. Apa sih yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu tentang firman Tuhan? Ya, aku mau berubah. Aku mau berubah seperti tadi Bapak Nikodemus mau berubah walaupun dia sudah pinter, tapi dia tetap mau belajar. Apa yang diminta sama Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, hidup dalam roh. Dalam roh itu tidak kelihatan rohnya, tapi kita bisa dengar, kita bisa rasakan. Rasakannya gimana? Adik-adik sudah bisa hidup baru, ya, tidak nakal lagi. Sudah lagi sama teman baik. Terus kalau kata mama, tidur siang, tidak main game terus, ya. Handphone mama mana? Main game terus. Nah, ya,
Jadi harus berubah di tahun 2021 ya, tetap semangat walaupun kita kebaktiannya masih secara online. Ya, kita terus mengenal Tuhan Yesus melalui Alkitab. Bilang sama mama, bacain aku dong tentang firman Tuhan ya. Kalau mau bobok sedikit aja ya, baca. Apa sih yang diminta sama Tuhan Yesus untuk aku menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, yang hebat. Nah, untuk mama-mama semua nih, terima kasih untuk selalu mendampingi adik-adik setiap pagi untuk mengenal Tuhan Yesus. Biarlah kita selalu belajar dan belajar untuk mengenal Tuhan Yesus, mengenalkan Tuhan Yesus kepada adik-adik supaya mereka mengerti bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi mereka dari kecil walaupun masih baby nih, ya masih baby yang belum mengenal, tapi terus kita dengarkan, kita bacakan, dan kita memberikan contoh yang terbaik, mereka akan melakukan apa yang kita beri contoh. Nah, hari ini Kalina mau tanya dulu nih, ya, mau tanya dulu sama siapa ya? Sama Jelena deh. Tadi ceritanya tentang siapa ya? Boleh dibuka ceritanya tentang apa ya? Tadi tuh ada siapa ya yang mau belajar? Yang mau belajar Bapak siapa namanya ya? Bapak Nikodemus. Pinter, Bapak Nikodemus. Bapak Nikodemus mau ketemu siapa ya, Jelena? Terus. Ke Tuhan Yesus. Bapak Nikodemus mau ketemu Tuhan Yesus. Mau ngapain? Mau makan-makan? Mau apa? Belajar ya? Alkitab. Belajar Alkitab. Bapak Nikodemus itu orangnya pintar atau tidak pintar dalam firman Tuhan? Pintar. Pintar dalam Alkitab karena dia ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat, tapi dia tidak pernah sombong. Dia terus mau belajar, orangnya rendah hati. Dia terus mau belajar dan belajar. Kalau misalnya aku sudah bisa, aku nggak mau lagi belajar, enggak. Bapak Nikodemus itu orang yang hebat. Dia tidak pernah sombong walaupun dia sudah hebat tentang firman Tuhan, tapi tetap mau belajar. Walaupun usianya sudah tua. Nah, adik-adik ini masih muda, terus belajar dan belajar. Supaya kita hidup dalam Roh Kudus, supaya kita diperbaharui menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu menyenangkan Tuhan Yesus. Sekarang Kalina mau tanya lagi nih sama satu lagi siapa ya? Uwen. Ayo Uwen, Kalina mau tanya Uwen. Tadi Uwen cerita ada bapak siapa tuh tadi? Bapak siapa ya tadi? Oh, Bapak Nikodemus. Bapak Nikodemus itu kakek-kakek apa om-om? Kakek-kakek tapinya hebat ya, mau belajar ya, terus belajar ya. Ya, kalau Wen anak-anak apa nenek-nenek? Anak-anak. Anak-anak. Jadi anak-anak kecil semuanya anak-anak kecil tapi hebat semuanya. Pagi-pagi sudah bangun, mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Hari ini Kalinda senang sekali, semuanya hebat, semuanya mukanya ceria. Ya, nggak ada yang males-males, semuanya ceria. Sekarang Kalinda mau tanya lagi, makasih. Sekarang Kalina mau tanya lagi sama siapa ya? Tunggu nih. Ya, Kalina mau tanya tadi kayaknya Alina ada ya? Alicia ada nggak? Tadi kayaknya ada deh. Ya Ben ada Ben nggak? Ada Ben nggak Ben? Oh ya udah, Kalina mau tanya sama ini lagi deh, sama Kenan. Kenan, gimana perasaannya hari ini? Sekolah minggu sampai dengan Zoom meeting. Coba perasaannya gimana, Kenan? Seneng nggak? Senang. Iya ya, seneng ya. Bisa berkumpul. Bisa berkumpul sama teman-teman, bisa lihat muka wajah temennya ya. Oke ya. Iya, semuanya pasti seneng ya. Nanti adik-adik juga bisa lagi ketemu sama teman-temannya pakai Zoom meeting, kita kebaktian ya. Oke, hari ini Kalinda masih jempolnya nih banyak untuk adik-adik semuanya, hebat. Hari ini mau menjadi pribadi yang diperbaharui, menjadi adik-adik yang mau berubah, menjadi adik-adik yang menyenangkan orang di sekelilingnya. Jadi harus tetap semangat seperti Bapak Nikodemus yang terus mau belajar dan belajar mengenal firman Tuhan. Nanti bilang sama Mama ya, dibacain ya.
setiap malam tentang firman Tuhan ya. Di Alkitab anak-anak yang gambarnya banyak. Oke, ceritanya sampai di sini dulu. Nanti Kalinda ada, oh ya ada ayat hafalan tadi tuh ya. Ayat hafalan itu ada di situ di Yohanes 3 ayat 7 ya. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali, bukannya masuk di perut mama dikeluarin lagi, enggak. Harus berubah. Ya Kenan ya, bukan dimasukin di perutnya bunda, dikeluarin lagi, bukan ya. Kata Tuhan Yesus, bukan begitu Bapak Nikodemus, bukan. Harus berubah itu harus hidup dalam Roh Kudus ya. Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita dan harus berubah hidup kita ya. Jadi judulnya ayat hafalannya, kamu harus berubah ya, harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan kembali. Coba sama-sama kita itu ya, Yohanes 3 kita harap ya Yohanes 3 ayat 7 ya. Kamu harus dilahirkan kembali ya. Kamu tunjuk ke teman-teman, kamu harus tangannya di bawah, terus diangkat lagi, harus dilahirkan kembali. Ya oke ya, kamu harus dilahirkan kembali menjadi anak-anak yang ya. Yohanes 3 ayat 7. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya, kamu. Iya, coba siapa ya? Ini agak Betari bisa dibuka, coba Betari, mana Betari? Betari nggak, videonya nggak ada. Coba deh itu deh Yohanes 3. Oh tuh Betari ada. Ya. Betari bisa? Coba ayat hafalannya Betari. Dibuka itunya mikrofonnya. Coba Betari Yohanes 3. Oh. Ya, Yohanes 3 ayat 7. Apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Iya, kamu harus dilahirkan kembali. Coba Jelena. Kamu Yohanes 3. Kamu harus dilahirkan. Harus dilahirkan kembali, pinter ya. Jadi ayat hafalan terus nanti Kalinda juga kasih itu ya aktivitasnya mewarnai Bapak Nikodemus dengan Tuhan Yesus yang sedang bercakap-cakap ya. Nanti dikasih warna ya, pinter ya. Nah hari ini sampai di sini, nanti Kalinda share di grup ya. Aktivitasnya ya. Nah, oke, hari ini Kalinda mengucapkan terima kasih. Mau akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, tangannya dilipat. Kita mau berdoa. Ya, ikutin Kalinda ya, pinter. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami. Bu Linda. Oke, apa sayang? Apa sayang? Apa? Berdoa ya. Oh boleh ya ampun, terima kasih ya Kinan boleh berdoa. Oke ya boleh, pinter Kinan berdoa deh ya, pinter oke Kalinda lipat tangannya. Oke Kalinda lipat tangannya, Kenan berdoa. Aduh terima kasih Kenan, pinter. Ayo berdoa sayang untuk teman-teman juga ya. Ayo. Yang lainnya. Tuhan Yesus yang baik, kita sudah selesai sekolah minggu. Baik. Kami mau pulang. Kiranya Tuhan menyertai kami dan berikan kami kesehatan dan kekuatan dan dijauhkan dari virus corona. Amin. Amin, ya ampun, terima kasih Tuhan. Aduh, wah hebat banget sih. Hebat banget. Ya, wah besok nanti kalau kebaktian lagi Kalinda mau itu
mau bilang siapa yang mau berdoa gitu. Aduh hebat. Aduh hebat banget nih Kenan. Makasih ya Kenan ya. Makasih banyak. Nah sekarang oke, terima kasih sehat-sehat semuanya ya. Dadah. Semua sehat-sehat semua, dadah. Supaya sehat-sehat. Kita mau foto. Oke, foto dulu. Oh ya lupa. Oke, foto dulu. Videonya dibuka ya. Videonya dibuka dulu. Ya, oke. Kita foto dulu. Kameranya dibuka. Masih ada ketutup videonya? Satu. Lagi ya. Yang bicara heo. Senyum. Mana tuh si Ian? Mana Ian? 1, 2, 3. Adik nangis. Udah Kak Erni. Ya, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sama-sama. Nanti kali itu ya aktivitasnya ya. Dadah. Oh ya, jangan lupa buku agendanya diisi ya. Jangan lupa buku agendanya diisi. Oke? Jangan lupa buku agendanya diisi. Dadah. Oke, selamat pagi. Ya, Kalina keluar ya. Oke, dadah. Dadah.